Dalam anime, penjahat seringkali lebih menarik daripada pahlawannya. Alasannya, karena mereka lebih dari sekadar jahat. Mereka adalah cerminan kegagalan masyarakat, obsesi pribadi, atau bahkan perjuangan filosofis. Untuk memahami mengapa karakter seperti Pain, Light Yagami, atau Aizen bertindak seperti itu, kita harus membedah motivasi mereka ke dalam 3 kategori utama. Mari kita lihat, mengapa mereka memilih jalan kegelapan. Kategori 1, villain tragis, korban lingkungan dan trauma. Tipe yang pertama dan paling menyentuh adalah villain tragis. Mereka adalah produk dari lingkungan yang korup atau korban dari trauma masa lalu yang brutal. Motivasi mereka lahir dari rasa sakit, bukan dari keinginan murni untuk menghancurkan. Contoh utama, Pain Nagato, dari Naruto. Pain adalah contoh sempurna. Ia bukan terlahir jahat. Ia menyaksikan kematian orang tuanya, kelaparan, dan pengkhianatan yang tak terhindarkan dalam dunia ninja. Motivasinya bukanlah balas dendam pribadi, melainkan untuk mengakhiri siklus kebencian dengan cara yang paling ekstrim, memaksa dunia merasakan penderitaan yang ia rasakan. Dalam pikirannya, ia adalah seorang juru selamat, bukan perusak. Villain jenis ini memaksa kita untuk bertanya, seberapa banyak tanggung jawab masyarakat atas kejahatan seseorang. Kategori 2, villain ideologis mengejar kebaikan yang distorted. Kategori kedua adalah villain ideologis. Mereka adalah yang paling berbahaya karena mereka tulus percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar atau diperlukan untuk kebaikan yang lebih besar. Mereka tidak melihat diri mereka jahat, mereka melihat diri mereka sebagai reformis radikal. Contoh utama, Light Yagami dari Death Note. Light Yagami memulai sebagai seorang idealis yang ingin membersihkan dunia dari kriminal. Aksinya sebagai kira didorong oleh ambisi utopis, menciptakan dunia tanpa kejahatan. Namun, untuk mencapai utopia itu, ia harus mengambil peran sebagai hakim, juri, dan algojo. Motivasinya, yang dimulai dari keadilan, berakhir dalam obsesi kekuasaan, sebuah distorsi mengerikan dari moralitas. Jenis ini menunjukkan bahwa terkadang, niat baik yang tidak terkendali bisa menjadi sumber kejahatan terbesar. Kategori 3, villain egois dominasi dan ambisi murni. Kategori terakhir adalah yang paling klasik, namun seringkali paling kuat, villain egois atau villain yang didorong oleh ambisi murni. Motivasi mereka berkisar pada diri sendiri, kekuasaan, dominasi, superioritas, atau mengatasi rasa bosan. Contoh utama, All for One AFO, dari My Hero Academia atau Sasuke Aizen dari Bleach. AFO menginginkan kontrol penuh atas masyarakat, sementara Aizen merasa superioritasnya tidak tertandingi dan ingin melampaui batasan eksistensi. Mereka tidak mencari kedamaian atau keadilan, mereka hanya ingin menjadi dewa. Dalam kasus Aizen, ia bosan dengan keteraturan dan menginginkan kekacauan di mana ia menjadi yang tertinggi. Villain jenis ini berfungsi sebagai kekuatan alam yang harus diatasi, mengingatkan kita pada godaan terbesar umat manusia, kekuatan tanpa batas. Pada akhirnya, villain anime jarang berwarna hitam putih. Mereka adalah mosaik rumit dari ambisi, rasa sakit, dan filosofi yang bengkok. Mereka hadir untuk menantang pahlawan, tetapi yang lebih penting, untuk menantang moralitas dan pandangan kita sebagai penonton. Manakah dari 3 jenis motivasi ini yang menurut Anda paling menakutkan? Berikan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda menyukai analisis mendalam ini.